kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Pas bacain teks proklamasi, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sedang dalam posisi sakit. Istilah kerennya tuh pating greges. Sik talah, grogi paling yo. Beliau sedang mengalami gejala malaria, lagi demam panas dingin gitu. Begitu didiagnosa, beliau langsung minum obat dan disuntik jam 8 pagi. Terus tidur 1 jam sampai jam 9. Terus jam 9 bangun dan langsung siap-siap. Karena di jam 10 beliau memimpin upacara proklamasi kemerdekaan kita. Merdeka! Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Pasca kemerdekaan 18 Agustus 1945, Presiden kita memberikan perintah pertamanya. Bukan tentang kabinet, bukan tentang pemerintahan, tapi kita langsung aja reka adegan. Wah asik, wes merdeka rek. Sate! Weh, ada sate! Abang tukang sate, mari sini. Presiden mau beli. Ge, Pak Presiden mau beli sate? Sate ayam 50 tusuk. Merdeka! Merdeka! Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Kalian pasti tahu beliau Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri Bung Karno dan beliaulah yang menjahit bendera merah putih. Tapi bendera yang berkibar itu bukan bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi ini penyebabnya. Waduh, saya tahu lah. Mateng, benderanya kok kecilian nih, mek 50 cm, kurang gede kayak tak jahit mana Mario? Tapi mek ono kain putih, kain spray. Apa yo? Kain merah gak ono. Bu, tenang aja, tak golekno kain abange. Kain merah. Tuh, soto. Nah, ini pas tenda merah. Pak, tendanya Bapak tak beli ya? 500 rupiah, cash. Nih. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa pulang. Ini kainnya. Wah, akhirnya. Nah, iki mantep ukurannya. Merdeka. Fakta kemerdekaan tentang bambu runcing. Senjata yang ikonik ini beneran dipakai dan terbukti bikin takut penjajah kita. Karena efek luka yang dihasilkan oleh bambu runcing itu setara sama pisau Jakomando. Buat yang nggak tahu, ini pisau militer yang paling mematikan, sampai dilarang dipakai dalam perang. Karena yang ketusuk pisau ini dipastikan 100% mati kalau nggak ditangani dengan cepat. Ditusuk pakai bambu runcing, efek lukanya 11-12 sama pisau ini. Nggak cuma ketusuk, tapi bambu runcing membuat rongga di badan kamu. Beda kalau dibandingin sama tembak. Kalau kamu ditembak mungkin kamu bisa langsung mati. Tapi kalau bambu runcing, korbannya bakal ngerasain sakit banget sampai akhirnya tewas. Karena itu bambu runcing ditakuti sama penjajah. Keren toh? Kenapa sih bambu runcing dipakai sama pejuang untuk melawan penjajah? Yang pertama, efek lukanya itu sangat mematikan. Begitu dicocok ke badan, dia bakal bikin bolong. Kalau nggak cepat ditolong, bisa meninggal. Apalagi bisa ditambahin racun di ujungnya. Bambu runcing dengan varian racun, damage-nya ngeri, bos. Bambu runcing itu tahan banting. Bambu itu sangat kuat. Kalau mau matain bambu itu harus gergaji atau pakai kapak. Oh ya, senjata ini nggak berisik, tanpa suara. Recommended banget buat nyerang penjajah diem-diem. Yang ketiga, senjata ini murah meriah dan mudah didapatkan di mana-mana. Dulu hutan bambu itu banyak, tinggal ambil di hutan terus diruncingin aja ujungnya. Jadi bisa hemat anggaran karena senjata kita gratis. Cintailah produk-produk Indonesia. Dan yang paling penting, bambu itu user friendly. Kalau senapan kan harus belajar dulu. Kalau pakai bambu runcing semua orang bisa. Makanya berkat bambu runcing ini semua orang bisa berpartisipasi buat melawan penjajah. Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Awalnya proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, terus waktu itu naskahnya diketik oleh Sayuti Malik. Tapi ada hubungan spesial antara Burhanuddin Muhammadiyah alias BM Diah sama naskah proklamasi Klat atau naskah proklamasi tulisan tangan ini. Langsung reka adegan. Waduh, wis malam rek, sing lain wis pada turu. Duh, apa iki? Diuul-uul ndek tong sampah. Lah, iki lho tulisannya Pak Soekarno proklamasi kok dibuang toh? Wes yo iki tak aman noe. Gak ngerti tak iki benda bersejarah rek, harus diarsip. Wes tak aman no. 46 tahun proklamasi Klat itu disimpan oleh BM Diah. Akhirnya dikembalikan di era pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 92. Dan sekarang proklamasi Klat disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Fakta sejarah yang nggak diajarin di sekolah. Kali ini tentang pahlawan berkamera. Mereka adalah kakak beradik, Alex Mendur dan Franz Mendur. Pada hari proklamasi kemerdekaan, mereka lah yang mendokumentasi itu. Tapi perjuangannya penuh drama. Franz, gimana? Udah dapat fotonya? Udah Bang Alex. Loh tapi ada tentara Jepang mau datang. Wes kamu cepet kabur, amano negatif filmnya ojo sampai ketemu sama tentara Jepang ya. Loh terus Bang Alex gimana? Wes gak usah dipikir, sih penting kamu janji jaga negatif filmnya. Oke Bang. Kamu sini kameranya tak sita. Roll film ini tak kubur di bawah pohon ini. Semoga dia aman.
Merdeka! 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 Cina numpang doang nggak bantu merdekain. Coba deh aku kasih fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Tak kasih tahu pejuang kemerdekaan keturunan Tionghoa. Kalau kalian ingat peristiwa Rengas Dengklok, waktu Bung Hatta Bung Karno diculik sama golongan muda dengan tujuan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kenalin tuan rumahnya, Jiao Qi-xiong. Beliau adalah seorang petani keturunan Tionghoa. Pak Soekarno dan Pak Hatta diinepin di rumahnya beliau. Kemerdekaan itu cita-cita kita bersama. Jangan ada orang atau golongan yang merasa dirinya berkorban atau berjuang lebih besar. Karena kemerdekaan adalah perjuangan kita bersama, dan kemerdekaan itu adalah milik kita bersama. Ingat Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Bung Karno, ada desas-desus kalau Jepang itu udah kalah. Ayo kita cepat proklamasiin kemerdekaan. Jangan dulu, belum ada info resmi. Kalau hoax gimana? Aduh, ayolah Bung, dan kita merdeka. Jangan, kita nyiapinnya harus lewat PPKI. Bung, PPKI kan buatan Jepang. Kita tuh merdekanya harus independen, Bung. Sik talah, sabaro. Gak isa. Bung Karno kita culik. Sik talah, tak pamit istriku sik ya. Istriku aku mau diculik dibawa luar kota sama anak-anak ini. Kamu mau ikut apa enggak sama Guntur? Fat sama Guntur ikut. Kemana Mas pergi, di situ aku berada. Bung, ikut kita ke markas peta ya. Apakah kamu melihat peta? Markas peta apa nggak terlalu mencolok itu? Nanti kita ketahuan loh. Oh, kita ada ide. Asik, panen singkong, makan singkong. Permisi Pak. Pak siapa? Jiao Qi-xiong. Pak Qi-xiong, kita mau pinjam rumahnya bentar buat diskusi tentang kemerdekaan. Boleh apa enggak Pak? Apapun demi kemerdekaan. Ya wes, tak masak singkongnya sik. Merdeka! 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 Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Bendera pusaka kita pernah dirobek. Yang merobek adalah Hussein Mutahar, ajudan kepercayaan Soekarno. Tapi ini alasannya. Mutahar, siap Pak. Kamu tahu kan, Belanda lagi agresi militer yang kedua. Pemerintahan kita memang udah pindah di Yogyakarta. Tapi sewaktu-waktu kita juga harus waspada. Siap Pak, kita akan selalu waspada. Bagus, kalau gitu kamu yang saya percayain untuk menjaga bendera pusaka kita jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Kamu siap? Siap, apapun risikonya. Soekarno, kamu harus ikut kami. Gawat, Bapak udah ditangkap sama Belanda. Aku harus menjaga bendera pusaka ini, meskipun nyawaku jadi taruhannya. Tapi kalau aku bawa utuh kayak gini, pasti ketahuan. Maafkan, aku harus merobek benderanya dulu. Mutahar, ikut kami sekarang. Semoga dengan ini bendera pusaka aman. 17 Agustus merupakan hari merdeka kita, tapi juga menyimpan kisah duka di baliknya. Di 17 Agustus juga, Wage Rudolf Supratman menghembuskan nafas terakhirnya. Sumpah Pemuda! Mana yang namanya W.R. Supratman? Ya, masuk penjara. Udahlah, keluar penjara, aku tak istirahat di Surabaya aja. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Toh saya sudah beramal, berjuang dengan caraku, berjuang dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Fakta kemerdekaan yang nggak diajarin di sekolah. Kisah cinta Bung Hatta yang pantang menikah sebelum merdeka. Bung Hatta, weh iya Bung Karno, baca buku terus Bung, udah umur 40-an loh, kapan mau nikah? Urusan itu gampang, saya tuh pantang menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta, kita sudah merdeka loh, kok masih jomblo? Saya benernya udah lama ada rasa sama Rahmi Rahim. Oh alah, Bung Hatta kok baru ngomong, ayo dong berangkat. Skuy, Nyonya Rahim maksud saya kesini untuk mewakili sobat saya Bung Hatta melamar anak Nyonya Rahmi. Sik salah Mas Karno, tak tanya no anakku dulu ya. Rahmi, kamu dilamar. Mahasiswa sinting mana yang mau melamar saya? Ini bukan mahasiswa, dia orang baik, Muhammad Hatta. Jangan mau yuk, itu orangnya udah tua. Dah, kamu ketemu dulu aja sama orangnya. Kamu itu takut apa? Jangan takut, Hatta tuh orangnya baik. Dia tuh pemimpin dan sahabat yang baik. Mas kawinnya buku karya saya, gimana? Iya, saya mau. Mobil presiden, mobil curian. Nah, beliau ini pelakunya. Langsung aja reka adegan. Presidenku sak norek belum punya mobil buat tugas kenegaraan. Terus gimana Bang Sudiro? Aha, ada mobil Big 8 bagus, mewah. Mobil dinas pejabat Jepang sih, tapi aku kenal baik sama sopirnya. Yuk nyolong. Skuy. Merdeka,
Saya minta kunci mobilmu. Salah. Kenapa ini? Saya bermaksud hendak mencurinya buat presidenmu. Iya, betul itu. Ya udah, ini kuncinya. Tapi kok saya dimarahin sama bos saya gimana? Asik, berhasil nyuri. Ya kamu pulang kampung aja biar nggak dimarahin bosmu. Ya wes, aku pulang kampung. Ayo guys, ini siapa yang mau nyetir mobilnya? Kita nggak bisa nyetir, Bang Sudira aja ya. Loh, aku ya gak bisa. Sopir. Opo maneh? Sik. Kang sopir, kalau saya bilang nyopir ya. Nyopir. Bung Karno. Sik, salah, dapat mobil dari mana? Ada deh, pokoknya Bung Karno pakai aja. Wanjay, mantap jiwa. Ahmad Subarjo nggak hadir waktu proklamasi. Iya, beliau ikut ngerumusin naskah proklamasi tapi justru nggak hadir hari hanya. Cek 1, 2, 3, Hatta hadir. Ahmad Subarjo, mana Ahmad? Nah itu Bung Karno, dari tadi nggak kelihatan. Salah, kemarin lo ikut ngerumusin proklamasi kok malah gak dateng itu loh. Ayo kamu coba cari dia ke rumahnya. Siap Bung Karno, BTW rumahnya di mana ya? Deket sini cuma selemparan batu doang. Ayo kamu ngajak teman berangkat. Bung Ahmad. Tuh, apa sih? Bung Ahmad. Ada apa tuh bangunin orang? Kamu nggak lihat kantong mata saya? Maaf Bung Ahmad, tapi udah ditunggu sama Bung Karno. Pembacaan proklamasi nggak bakal dimulai kalau Bung Ahmad belum datang. Oh ya wes, tunggu bentar ya. Siap Bung. Ini ya nitip surat buat Bung Karno, lanjutin aja proklamasinya, nggak usah nungguin saya ya. Loh apa bedanya saya hadir apa enggak? Yang penting Indonesia itu merdeka. Wes, saya tak balik rebahan. Lapor Bung, maaf kita gagal. The show must go on. Ya wes, gak apa-apa, Ahmad pasti capek. Kalau gitu skuy proklamasi. Merdeka.